Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullah. apa Waalaikumsalam suara Mas? warahmatullah. Halo, Ya Pak, apakah suara saya terdengar? dengar Pak tapi kecil. Kecil ya? Iya, kadang kecil kadang gede. Ini cuma segini yang kuliah. Kayaknya belum pada masuk Pak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Jelas, Mas. Oke, ini bisa on cam, kawan-kawan semua. Mana screen-nya, Boy? Buka Boy. Oke, baik. Di sore Jumat ini kita lanjut kepada pertemuan yang kedua mengenai mata kuliah kita hukum acara pidana. Nah, kemarin kita sampai di mana kemarin? Halo kawan-kawan, kita sampai di mana kemarin? Definisi itu, Pak, hukum acara pidana. Oke, definisi hukum acara pidana dan kawan-kawan semua sudah membuat tugas mengenai definisi hukum acara pidana. Sekarang banyak saya baca mengenai pendapat-pendapat ahli mengenai definisi hukum acara pidana yang kawan-kawan cari sumbernya, mungkin kawan-kawan yang lebih paham mengambil sumber dari mana. Sekarang saya bertanya kepada kawan-kawan, menurut Ali Haidar, berdasarkan tugas tersebut, apa definisi hukum acara pidana Ali Haidar? Berdasarkan tugas yang Ali Haidar buat, dibacakan saja. Maaf Pak, sinyal putus-putus Pak. Iya, nggak apa-apa, dibacain aja. Kedengaran kok suara Ali Haidar. Ismatul Ismiatul Muawiyah. Ya, Pak. Iya, apa definisi hukum acara pidana Ismiatul? Itu masih ke mute, Mbak, mic-nya. Ya, Pak. Sebentar. Iya, iya. Tinggal dibaca aja tugasnya yang kemarin. Iya, soalnya ini di HP, Pak. Enggak pakai laptop. Sembari
Gimana Mbak Gimana, Ismiatul? Mbak Ismail? Iya, Pak. Hukum acara pidana. Ada suaranya, Pak? Ada terdengar ya. Menurut saya, The Boss Kemper mendefinisikan bahwa hukum acara pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur hak negara untuk menghukum bila mana undang-undang pidana tersebut dilanggar. Menghukum bila undang-undang tersebut dilanggar. Benar itu Abdul Aziz definisi demikian menurut saudara. Halo, Mas Abdul Aziz. Oh iya Pak, maaf. Itu Belum benar kebuka mute-nya. apa yang disampaikan Mbak Ismiatul? Betul Mbak. Jadi suatu hukum yang aturan negara yang mana ya harus diselidiki dengan hal ini dengan cara di persidangan seperti itu Pak. Apakah Mbak Ismiatul tadi menyebutkan persidangan? Oh, hampir sama gitu Pak maksudnya. Coba diulang Mbak Ismiatul. Coba definisinya tadi. Menurut siapa Mbak Ismiatul? The Boss Kemper Ya apa definisinya? Coba diulang. The Boss Kemper mendefinisikan bahwa hukum acara pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur hak negara untuk menghukum bila mana undang-undang pidana dilanggar. Untuk menghukum bila undang-undang pidana dilanggar. Itu kata kuncinya. Yang lain asas dan peraturan itu ya biasa. Ada yang mau berpendapat lain? Mungkin Kaustar. Ya Pak, kalau menurut Sudarto, ya hampir sama dia aturan-aturan yang memberi petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi peraturannya ditujukan untuk aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain atau orang yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar. Jadi hampir sama. Jadi untuk pedoman para penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat jika ada hukum pidana yang dilanggar. Ya, itu menurut Sudarto. Siapa itu Prof. Sudarto, Kausar? Saya eh, saya belum mencari, Pak. Ya begini, kan kita Mm-mm. belajar ini kalau kita mengutip dari pendapat orang tersebut, kita harus tahu. Seperti Mm-mm. Ustaz Abdul Aziz mengutip pendapat Syekh Mutawali Sa'rawi. Harus tahu siapa Syekh Mutawali Sa'rawi itu. Ini kan kawan-kawan dari Sudan. Jangan hanya mengutip, tapi nggak tahu nama orangnya, nggak tahu asal-usul orang. Prof. Sudarto itu siapa? Siapa Kausar? Benar apa yang disampaikan Kausar itu. Pedoman bagi para penegak hukum untuk menjalankan acara. Ya benar, tapi saya mau tanya, Prof. Sudarto itu siapa, Kausar? Eh, Kapita Selekta Hukum Pidana. Eh, Enggak, bukan ya, Pak? itu Bentar, bentar, bentar. bukunya, judul bukunya. Itu judul bukunya, benar, Pak. Ya, Ya, judul bukunya itu Kapita Selekta Hukum Pidana. iya, iya. Yang saya tanyakan, siapa Prof. Sudarto? Hasan Albana. Siapa itu Prof. Sudarto? Prof. Sudarto, guru besar hukum ini, Pak. Seorang ahli hukum. Iya, saya tahu dia seorang ahli hukum, guru besar. Ya guru besar dari mana? Dari, saya nggak ngambil pendapat beliau soalnya, Pak. Ya nggak apa-apa. Dari Jawa Tengah ya, Pak. Ya Jawa Tengah, benar. Guru besar dari mana Jawa Tengah ini? Ini Pak, beliau tokoh perancang awal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, guru besar di Undip Universitas Diponegoro. Jadi sudah kita bahas di awal silsilah nasab hukum pidana kita ini jelas. Yang pertama siapa? Dari siapa? Prof. Mulyat.
Mulyadi, Pak. Bukan. Prof Mul, Mulyatno, Pak. Prof Mulyatno. Prof Mulyatno itu langsung belajar kepada Pompei Panhame. Beliau ini adalah orang pertama yang belajar hukum pidana, WPS itu, Wetboek van Strafrecht. Beliau belajar kepada Belanda. Kemudian dia menelurkan dua murid. Salah satunya siapa? Prof. Sunarto, Pak. Sunarto apa Sudarto? Sudarto. Sunarto, Pak. Prof Sudarto. Yang kedua siapa muridnya yang kedua? Eh, Ayo, benar satu tadi, Prof Sudarto. Yang kedua, Prof. Barda Nawawi. belum, Oh, belum. Dr. Ahmad Yasin juga belum ya, Pak? belum. Masih ada sebelumnya. Mr. Ruslan Saleh, Prof. Mr. Ruslan Saleh. Nah, Prof Sudarto menghasilkan dua murid. Siapa itu dua muridnya? Tadi udah disebutkan Mbak Kausar. Siapa Mbak Kausar? Profesor Barda Nawawi Arif sama Dr. Andes Ahmad Yasin Asyari. Prof. Barda Nawawi Arif benar. Yang satunya Prof. Dok, Prof. Mulad apa? Dr. Hasim apa Yasin Hasin Asari itu muridnya Prof. Barda. oh iya. Nah, muridnya Prof. Barda itu saya juga muridnya Prof. Barda. Nah, Saya kalian juga, bersama Pak Gusti Muhammad Andre berarti. ya kalian juga kita saling belajar di sini. Ya kalian juga sampai nasabnya. Misalnya Ustadz Abdul Aziz, nasabnya ke Gusti Muhammad Andre, ke Prof. Barda, ke Prof. Sudarto, ke Prof. Mulyatno, sampai ke orang Belanda. Begitu silsilah nasab kitab undang-undang hukum pidana kita maupun hukum acara pidana. Itu kawan-kawan. Ada yang memberikan terjemahan atau memberikan definisi dari Prof. Mulyatno di sini. Tadi benar, Kausar itu memberikan statement definisi dari Prof. Sudarto. Nah, Prof. Sudarto itu gurunya kita, kakek gurunya kita. Ada yang memberikan pendapat dari Prof. Mulyatno? Ada saya, Pak. Coba dibaca, Mas Salim. On Saya kamera. kemarin jaringannya lemot, Pak. Oh ya udah, coba dibaca Mas Salim. Saya kemarin dari Prof. Mulyatno itu definisi hukum acara pidana adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara sebagai dasar dan aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur seperti apa sehingga ancaman pidana pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan ketika seseorang telah disangkakan melakukan perbuatan pidana. Ya, Gitu, Pak. benar. Sama kan tidak jauh berbeda antara Prof. Sudarto dengan Prof. Mulyatno karena masih satu guru mendefinisikannya intinya sebagai kata kuncinya bagaimana cara beracara Cara bagaimana cara beracara. Jadi hukum pidana itu ketika kita berbicara dalam konteks hukum maka sistem peradilan pidana itu meliputi 3 ruang lingkup. Apa ruang lingkup sistem peradilan pidana itu? Yang pertama apa, Kausar? Gimana, Pak? Maaf. Ketika kita berbicara mengenai hukum, erat kaitannya dengan sistem. Nah, apalagi kita berbicara mengenai konteks sistem peradilan pidana, SPP, Criminal Justice System. Nah, Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana itu memiliki 3 ruang lingkup. Yang pertama apa, Kausar? Tentang hukum pidana,
acara pidana dan pelaksanaan pidana. Ya, kalau hukum pidana itu apa? Dalam konteks apa? Dalam ruang lingkup apa? Eh, dalam apa? Ya kan, Formil apa? kok formil? Kan saudara sudah jawab. Heeh. Hukum pidana itu hukum pidana material. Sesekarang Oh, saudara itu formil. Kalau prosedural, formil. oh ya Pak. Ya sekarang saya tanyakan, benar. Saudara sudah menjawab satu hukum pidana, yang kedua hukum acara pidana, yang ketiga hukum pelaksanaan pidana. Iya, itu ketika udah pembagiannya saya tanyakan tiga ruang lingkup itu ketika kita berbicara dalam konteks sistem peradilan pidana, yang pertama itu apa? Ya benar hukum hukum pidana. Ya hukum pidana itu apa? Ketika kita berbicara dalam sistem peradilan pidana, atika, atikal, apa atikal? Hukum pidana, Pak. Ya kan sudah dijawab sama Kausa hukum pidana. Saya nggak tanyakan yang ulang. Ya hukum pidana itu masuk dalam konteks apa kalau kita mau bicara dalam konteks sistem peradilan pidana, integrated criminal justice system. Kalau hukum pidana pajak itu bukan, Pak. Khusus. Terus misalkan ada hukum pidana umum sama khusus gitu, Pak. Terus khusus itu contohnya kayak hukum pidana pajak. Abdul Aziz, Jadi Pak, tadi mengenai berbicara mengenai hukum pidana itu kan maksudnya ke hukum material ya Pak, ya hukum yang mana material. itu landasan satu landasan hukum atau dasarnya Pak. Enggak, yang saya tanya, ketika kita berbicara dalam konteks sistem peradilan pidana, benar tadi sudah dijawab Kausar, yaitu yang pertama adalah hukum pidana, yang kedua adalah hukum acara pidana, yang ketiga adalah pelaksanaan pidana. Nah, sistem peradilan pidana itu terbagi menjadi tiga. Ya, tiga itu tadi kalau sudah dijabarkan dalam bentuk konkretnya. Kalau kita berbicara dalam konteks sistem, integrated criminal justice system, apa tiga itu? Nah, hukum pidana itu dalam konteks apa itu? Coba izin jawab, Pak. Ya, silakan, Ismiatul. Mungkin untuk menanggulangi masalah kejahatan. Salah. Izin menjawab Pak. Publik Ya, Pak. apa? Publik. Loh, kok publik? Yang saya tanya, Oh, hukum pidana. Saudara paham hukum perdata dan hukum pidana bedanya apa? Ada yang bisa menjawab? Reja Pahlevi, apa perbedaan hukum perdata dan hukum pidana? Untuk hukum perdata menurut saya yang mengatur tentang pribadi seseorang seperti halnya menikah, perceraian dan lain-lain. Untuk hukum pidana itu yang bersangkutan dengan orang lain atau publik. Iya, konkretnya Ini jadi pendapat gimana? saya. Iya, jadi konkretnya hukum perdata itu apa, hukum pidana itu apa? Kan tadi benar mengatur. Karena kedua-dua ini sama mengatur. Ya, yang diatur itu apa? Konkretnya apa? Kausar? Izin Pak, Ya, silakan. kalau perdata itu tentang hak seseorang, Pak. Apa? Tentang hak, Pak.
Tentang hal. Tentang hak. Berarti kalau pidana nggak ada hak, cuma perdata yang ada hak. Kalau perdata itu tentang hak seseorang, Pak. Sedangkan pelanggaran pidana itu tentang hukum pidana. Lah saudara mau bicara hak, yang saya tanya berarti hak itu cuma ada di perdata. Lebih khusus untuk perdata, Pak. Pidana ada hak nggak? Pidana itu hanya untuk hukumnya, Pak. Oh, berarti misalnya ada seorang dibunuh, dia tidak punya hak untuk perlindungan hukum. Ada seseorang diperkosa, seseorang dilecehkan, berarti dia nggak punya hak untuk perlindungan hukum. Hukum pidana tidak boleh melindungi orang, yang penting orang itu di penjara sudah selesai. Seperti itu Muhammad Al-Bara. Tidak, Pak. Nah terus hukum pidana ada haknya nggak? Muhammad Al-Bara. Iya, Pak. Saudara kan tadi mengatakan hukum perdata itu hak, sementara pidana apa? Pidana itu hukum pidana, Pak. Dalam hukum pidana. Iya, saya tanya hukum pidana itu apa? Apa perbedaan hukum pidana dan hukum perdata? Ya, kalau tadi menurut saya tuh hak seseorang, Pak. Kalau yang perdata, sedangkan pidana itu perbuatan pidananya, Pak. Berarti hukum pidana itu hanya mengatur perbuatan pidananya, tidak perlindungan terhadap korbannya juga. Kalau perlindungan terhadap korban itu masuk ke Masuk ke perdata. Ya perdata, Pak. Loh, ini korban loh. Masa orang dibunuh masuk ke dalam perdata perlindungan korbannya? Kalau dia minta banding bisa juga, Pak. Apa? Kalau dia minta banding. Enggak, saya belum mempertanyakan banding, kasasi, dan lain sebagainya. Ini suatu pengantar dasar. Bagaimana kita sampai ke banding, sampai ke kasasi, sampai ke PK, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa membedakan mana wilayah perdata, mana pidana. Kapan kita berbicara pidana, kapan kita berbicara perdata. Kausar. Ya Pak, pidana baru bisa dihukumkan gitu jika terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ada sanksi bagi pelakunya dan ada perlindungan bagi korbannya. Sikapnya aja. Kalau sebenarnya sudah dikonklusin, apa ya, sudah diberikan kode tadi oleh Muhammad Reza Pahlavi. Cuman Reza Pahlavi itu masih belum terlalu konkret. Tolong disempurnakan. Ismiatul. Apa perbedaan hukum perdata dan hukum pidana? Kemudian untuk perdata terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang seperti diatur dalam hukum perdata. Sedangkan perkara pidana itu timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam Yazid hukum. Al-Khaira, apa perbedaan hukum perdata dan hukum pidana? Ini kita Baik, Pak. Ya, Pak. Kita harus tahu pembeda perdata dengan pidana. Kalau yang saya tangkap dari sebelum-sebelumnya, Pak, kalau kedua-duanya sama berbicara tentang hak sama hak seorang, tapi perbedaannya kalau yang saya lihat itu, kalau perdata dia tuh ranahnya itu ketika Abdul Aziz, dilaporkan. apa perbedaan perdata sama pidana, Abdul Aziz? Apa bedanya hukum perdata sama pidana? Jawab sih Pak tadi dengan jawaban-jawaban yang teman-teman saya, yaitu apa sih namanya, kalau hukum pidata itu timbul adanya karena hak seorang yang mana dia itu diatur oleh Hasan hukum Albana, perdata. berdasarkan jawaban kawan-kawanmu ini Hasan Albana, apa yang kamu konkretkan?
Ya. Nah, secara konkret yang pidana itu yang nyenggol masalah-masalah publik, Pak, masyarakat umum. Kalau Ya, yang pidana benar. itu pribadi seseorang atau Ya, masalah-masalah pokok. berarti konkretnya hukum perdata itu mengatur antara individu dengan individu. Tetapi ketika kita berbicara dalam konteks hukum pidana, yang diatur adalah individu dengan negara. Makanya tidak ada di dalam istilah pidana itu penggugat, yang ada penuntut. Berbeda dengan perdata, misalnya gugat cerai antara Hasan Albana dengan Kausar. Ya negara nggak boleh ikut campur, itu urusan Kausar dan Hasan Albana. Misalnya Hasan Albana atau Abdul Aziz ingin poligami, ingin punya istri lebih daripada satu. Ya itu urusan Hasan Albana sama Abdul Aziz. Tapi kalau pidana, misalnya Hasan Albana membunuh Abdul Aziz, wajib negara itu turun tangan sebagai penyidik, sebagai polisi, sebagai jaksa, wajib membela hak-hak dari Abdul Aziz, dari Hasan Albana. Itulah perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tolong Izin, kau apa? Ada yang mau izin tanya? bertanya Pak, Ya, monggo silakan. apakah sama hukum acara pidana dengan hukum hukum pidana itu sendiri Pak? Apakah ini dua sama atau ada beda? Oke, silahkan Kausar jawab. Apakah sama hukum pidana dan hukum acara pidana? Sama, Pak. Apakah sama hukum pidana dan hukum acara pidana? Silahkan Kausar jawab. Hmm, Semiatul. Semiatul. Ya, Pak. Tolong dijawab pertanyaan dari Raid. Em, beda mungkin ya, Pak antara hukum pidana dan hukum acara Jangan jawab beda mungkin. Berbeda. Jadi berbeda. mungkinnya seolah-olah hukum acara pidana perdata ini 50-50. Ada sama, ada bedanya. Ya, berbeda, Pak. Nah, gitu. Apa bedanya? Bedanya kalau hukum acara pidana itu salah satu pembahasan terkait hukum yang perlu diketahui secara singkat. Sedangkan 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 hukum acara pidana, hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material. Singkatnya tolong sempurnakan Hasan Albana. Ya, Pak. Hasan Albana. Halo. Ya, tolong sempurnakan jawaban dari kawan-kawan. Bisa diperjelas lagi tadi, Pak, ininya, Pak. Apa perbedaan antara hukum pidana dan hukum acara pidana? Ini pertanyaan dari Raid. Hukum pidana dengan acara pidana. Kalau hukum pidana itu ke ininya, Pak, tuntutannya, Pak, tuntutan yang menjurus ke undang-undangnya. Kalau Ya, acara itu kasusnya. berarti singkatnya hukum pidana itu apa? Kalau Hukum, menjurus sama sebenarnya sama-sama menjurus ke undang-undang, ya. baik hukum pidana maupun hukum acara pidana. Nah, hukum pidana itu apa? Hukum pidana ya hukum yang memayungi
kasus-kasus yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat Pak atau publik. Iya, kepentingan masyarakat publik itu apa? Seperti Konkretnya itu loh. Jangan dibuat terlalu panjang. Konkretnya aja yang ada di kepala kamu keluarkan. Apa konkretnya? Seperti ancaman gitu Pak. Iya, ancaman itu apa? Berarti yang mengatur tentang apa hukum pidana itu? Ancaman itu apa? Tentang keamanan dan keselamatan masyarakat. Iya, ancaman itu apa? Intimidasi Pak. Iya, maksudnya itu. Ancaman itu apa? Kausar. Tadi Hasan Albana ini bisa menyimpulkan. Kausar. Pidana perbuatan apa aja yang masuk ke dalam tindak pidana. Kalau hukum Nah, acara iya. hukum acara pidana peraturan yang diberikan dari aparat hukum. Iya, jadi konkretnya ketika kita berbicara, sebenarnya benar tadi kata Hasan Albana. Cuman Hasan Albana berhenti di ancaman. Ya, ancaman itu perbuatan apa? Disempurnakan oleh Kausar. Perbuatan pidana. Jadi hukum pidana itu hukum yang mengatur boleh atau tidak bolehnya perbuatan itu dilakukan. Contoh, mengatur tentang pembunuhan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, perjinaan. Itu kita berbicara dalam konteks hukum pidana. Tapi bagaimana cara prosedural untuk membuktikan itu beracara, maka kita berbicara dalam konteks hukum acara pidana. Nah, makanya saya sering katakan hukum acara pidana itu biar lebih konkretnya, lebih singkatnya, itu hukum yang mengatur prosedural. Bagaimana Abdul Aziz beracara seandainya Abdul Aziz ini jaksa, bagaimana Hasan Albana ini beracara seandainya Hasan Albana ini lawyer, bagaimana Kausar ini beracara seandainya Kausar ini hakim, bagaimana Yazid melakukan penyidikan seandainya Yazid ini polisi. Itu kita berbicara dalam konteks hukum acara pidana. Jadi hukum pidana itu yang mengatur boleh atau tidak bolehnya perbuatan itu dilakukan sebagai tindak pidana. Sementara kalau kita berbicara dalam konteks hukum acara prosedural, itu singkatnya Raid. Ada lagi Raid? Terima kasih Pak, sudah jelas. Ada yang lain? Ada yang lain? PPT-nya kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Tolong dilihat video ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ini saya buka. Untuk Pak Jaksa, silakan membacakan tuntutan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Dodo, apakah benar Saudara Dodo telah membunuh Melati Wibisono? Kan Dodo bikin balon anjing kan? Tinggal dibaca. Ini yang udah ditulis sama si bule. Nah, itu dibaca. Dodo tidak pernah mencelakakan Melati. Dia jatuh di kolam renang dan kepalanya berdarah kena pinggir meja. Nah, gitu. Itu. Kalau kamu bisa ngapalin itu, Dok. Kamu bisa ngomong itu. Apa? Iya. Ayo. Demikian.
Dodo takut waktu itu dipaksa untuk ngaku. Mereka bilang kalau Dodo tanda tangan, mereka kirim Dodo pulang bertemu anak Kartika. Jadi laporan itu palsu. Palsu, palsu, palsu. 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 Jadi laporan itu palsu. Apakah itu hukum acara? Apakah itu hukum acara pidana? Iya, Pak. Iya, Pak. Apakah itu hukum acara pidana, Kausar? Iya, Pak. Itu termasuk prosedural. Yakin? Atau ini? Yakin, Pak. Oh ya, ini sidangnya. Kalau tadi persiapannya ya. Saya, Saudara Dodo Ojak, apa benar Anda yang membunuh Melati? Kalau kamu bebas, saya jawab pertanyaan dari jaksa. Apa saya yang membunuh Melati? Tidak salah. Yang mulia, polisi hanya mengandalkan keterangan saksi tanpa menghiraukan penyangkalan tersangka. Tersangka dipaksa untuk mengaku, Yang mulia. Melati tidak tewas karena dipukuli oleh Dodo Razak, tapi karena kecelakaan. Ia terbentur meja dan tercebur ke dalam kolam renang. Tidak ada bukti yang menyatakan adanya tindakan kekerasan kepada korban. Dan hasil otopsi pun tidak menunjukkan adanya pemukulan seperti yang dituduhkan para saksi, Yang mulia. Proses penyelidikan pun terjadi sangat bias. Sangat bias. Semua dipaksa untuk mengatakan Dodo Razak sebagai pelaku. Tuan pengacara, kapan Anda berani mental Bapak Dodo? Saudara pengacara, apakah ada pernyataan terakhir dari Anda? Yang mulia, saya hanya memohon keringanan hukuman. Tersangka sudah mengakui perbuatannya. Kami menuntut tersangka
untuk tetap dijatuhi hukum. Saya di sini untuk membela laki-laki yang dituduh semena-mena dan tidak berdasar. Mata saya yang mulia. Saya hidup dalam mata saya. Yang mana hukum acara pidana? Apakah video yang pertama, apakah video yang kedua? Yang kedua, Bapak. Yang kedua, Yang kedua, kenapa? Pak. Kenapa Pipudin? Yang kedua? Karena berisi terkait prosedural jalannya sidang, Bapak. Ya, karena berkait prosedural jalannya sidang sangat formal. Tadi Kausar, Abdul Aziz, Albana mengatakan video yang pertama itu hukum acara pidana. Kirain nggak ada video yang keduanya, Pak, soalnya. Ya walaupun nggak ada video yang keduanya, masa main-main kayak Kan gitu? berarti itu prosedur lagi mempersiapkan gitu, Ya maksudnya lagi nggak kayak mempersiapkan. gitu. Ya nggak Ya kayak kira gitu. kita Yang itu saya persidangan zaman dulu, Pak. nggak ada, zaman dulu juga tetap pakai penuntut. Itu main-main di dalam lapas. Nggak ada hukum acara pidana kayak gitu. Jadi jadi itulah pentingnya kita belajar hukum acara pidana. Jadi yang tadi itu video yang pertama mereka itu sedang berlatih. Yang pertama ada yang menjadi hakim, si Indro menjadi hakim, Tora Sudiro menjadi jaksa, dan yang lainnya lawyer. Nah, yang kedua, video kedua benar kata Apipudin. Karena proseduralnya lengkap. Itu ada jaksanya, ada hakimnya. Dan itu dilakukan di ruang Sidangan. persidangan. Jadi mungkin kalau Kausar, Abdul Aziz melakukan persidangan seperti yang pertama, itu bukan persidangan. Itu forum biasa. Abdul Aziz nanti jam 8 lewat jam 6 lewat 5 kita ingatin saya ya, stop ya. Oh iya, Pak, siap. Ya, kita tutup perkuliahan karena maghrib. Tahu ini Belum. apa kasus kontroversial yang pernah saudara ketahui? Saudara tahu ini? Siapa ini? Jessica, Tahu, Pak. Pak. Mirna. Jessica. Sianida. Jessica Mirna, Pak. Tahu ini? Cyanida, Pak. Mau difilmkan, Pak. Ya, ini udah keluar filmnya. Udah ada film. Saya putar trailer ini ya. Australian resident Jessica Wongso has been charged with the murder of Mina Salihin. Police allege she poisoned her friend by adding cyanide to her coffee. Jessica itu kan kayak setan itu. Deep inside is something like evil gitu. Yang dibilang the trial of the century itu betul. Kasus kopi cyanida ini mungkin bisa dibandingkan dengan O.J. Simpson. Kasus ini terlalu banyak sisi dan terlalu banyak rumor. Ada rumor ada cinta segitiga antara Jessica, Mirna, dan juga suaminya. Ada kaitannya dengan mafia. Two beautiful, young, rich friends. What makes one poison the other? Kalau dia tidak bersalah, silakan bebaskan dia. Ya. Saya juga tidak mau menjadi dosa kalau saya membebaskan orang. Saudara tahu siapa ini? Pak Hotman, Bapak.
Bukan Hotman ini. Sepupunya Hotman, Pak. Bukan ya. Persis, Bapak. Ini Otto Hasibuan. Dia ketua DPN Pradi. Bersalah. Saya yakini dia tidak bersalah. Gitu. Harus saya buktikan kebenarannya. Gitu. Are you sure Jessica kill Mirna? 1,000,000% guilty. He is the killer. Sudah tayang di Netflix. Menurut saudara, siapa yang salah? Apakah Jessica yang meracuni Mirna atau ada orang lain? Ada yang bisa berstatement, berpendapat? Ada yang provokasi, Pak. Iya, provokasi maksudnya itu seperti apa? Tolong diperjelas. Mungkin ada keterkaitan dengan mafia yang belum saya ketahui, Pak. Semua pertanyaan itu akan terjawab apabila kita belajar hukum pidana dan hukum acara pidana. Maka oleh karena itu, karena film ini, dokumenter ini sudah tayang di Netflix. Jadi kalian harus menonton film itu karena kita belajar hukum acara pidana. Bagaimana proses beracara dan lain sebagainya ada di film itu. Bagaimana keadilan dan kebenaran ditegakkan itu ada di film itu. Nah, di sini kan hakim. Hakim itu kan ada berapa? Abdul Aziz ada 3 kan? Iya Pak, betul. Mungkin saudara yang lebih paham, ada hadisnya hakim itu 2 di neraka, 1 di surga kalau tidak salah ya. Mohon dikoreksi. Apakah benar? Ayo kawan-kawan Sudan. Kawan-kawan dari negeri Sudan. Apakah ada hadis Rasulullah yang mengatakan hakim itu 3, 2 di neraka, 1 di surga? Atau ada yang salah dari statement tersebut? Tolong dikoreksi. Ayo para ustadz. Al-qudhatu salah satun. Saudara harus lebih paham, lebih tahu. Karena ini keahlian saudara. Isnani finnar wa wahidun fil jannah. 2 di neraka, 1 di surga. Semoga kita 1 di antara 3 ini. Jangan sampai masuk ke golongan yang kedua. Nah, ketika kita belajar hukum pidana maupun hukum acara pidana, di situ ada putusan. Ketika saudara melihat putusan, apa preambul di atas putusan itu? Ada yang bisa jawab? Kausar? Gimana Pak? Tuntutan. Jadi di dalam putusan itu, di atas preambul putusan itu, putusan berdasarkan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan keadilan ketuhanan. Berarti jiwa dari putusan itu menggambarkan adalah putusan yang berdasarkan keadilan. Jadi hukum is keadilan dan kebenaran. Hukum is kebenaran dan keadilan. Jadi menegakkan hukum sama juga menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi hukum itu adalah lawan ketidakadilan dan lawan ketidakbenaran.
Nah, permasalahannya ketika keadilannya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti keadilan berdasarkan tuntunan siapa, Kak Ustaz? Tuntunan agama, tuntunan agama. Tuntunan siapa? Tuntunan agama, Allah, Tuhan. Tuhan. Apa itu tuntunan Tuhan tentang Al-Qur- keadilan? Al-Quran dan Sunnah. Ya saya tahu Al-Quran apa tuntunannya. Saudara ini kan orang hukum, orang fikih, menegakkan keadilan. Karena itu hukum adalah kebenaran dan keadilan. Ketika Panhamel itu datang kepada Panhamel, disuruh memilih, wahai Panhamel, engkau memilih tangan kiri adalah usahamu dalam mencari kebenaran, atau tangan kanan, kebenaran dan keadilan yang datang dari Tuhanmu. Panhamel milih yang mana, Kausar? Milih yang kedua. Yang pertama atau yang kedua? Panhamel Jadi yang ketika ditanya, Panhamel itu datang bahwa di tangan kiri Panhamel adalah usaha Panhamel untuk mencari kebenaran, sedangkan di tangan kanan adalah kebenaran yang datang dari Tuhan. Panhamel memilih yang mana? kebenaran dari Tuhan. Kebenaran dari Tuhan. Tuhan. Berarti hukum itu kebenaran dan keadilan. Nah, keadilan tadi sudah dijawab oleh Kausa. Keadilan berdasarkan tuntunan Tuhan. Kalau kita Islam berarti keadilan dan kebenaran berdasarkan tuntunan Allah. Allah. Apa itu tuntunannya, Kausar? Syariat, hukum-hukum Allah. Ya Allah, tuntunan Kausar dalam menegakkan keadilan. Kausar ini kan dari Sudan, Abdul Aziz ini. Apa tuntunannya, Abdul Aziz? Tuntunan Abdul Aziz dalam menegakkan keadilan itu apa? Apa Abdul Aziz? Ya'murukum bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Loh, itu kan mengajak perbuatan baik, mencegah perbuatan. Tuntunan Abdul Aziz menegakkan keadilan itu apa? Al-Bara. Al-Quran dan Sunnah, Pak. Ya tahu Al-Quran. Ya apa tuntunannya itu di dalam Al-Quran untuk menegakkan keadilan? Wajib hukumnya, Pak. Ya, tuntunannya, bukan hukumnya. Saudara Jangan mengikuti hawa nafsu. Izin menjawab, Pak. Itu apa ayatnya? Kalau hadis boleh nggak, Pak? Juga, Pak. Wala tattabi'us syahawat. Wala tattabi'u. Wala tattabi'ul hawa. Wala tattabi'ul hawa an ta'dilu bainakum. Jadi janganlah engkau menuruti hawa nafsumu, membuat engkau tidak berlaku adil. Jadi apa? Islam itu sangat kompleks sekali. Sebelum Belanda datang, sebelum Belanda menjajah kita, orang Islam itu paling adil dalam menegakkan tuntunan keadilan. Apalagi begitu banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang tuntunan keadilan. Ayo, Atika. Izin menjawab. Ya, siapa? Pak Levi ya. Pak. Silakan Pak Levi. Di surat Al-Maidah ayat ke-8. Ya, dibaca surahnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qawwamina lillahi syuhada'i bil qist wala yajrimannakum syananu qaumi ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Berarti ayat itu menjelaskan apa? Menjelaskan menegakkan keadilan karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Yang dijawab Kausar itu juga sama, menegakkan keadilan karena Allah. Cuman konteksnya apa Kausar tadi? Ketika menjadi saksi. Enggak, menegakkan keadilan itu kan jangan mengikuti hawa nafsu kan. Misalnya Kausar mengikuti hawa nafsu, menegakkan keadilan ke Hasan Al-Banna. Karena Hasan Al-Banna ini nggak punya duit, ditinggikannya hukumannya. Sementara ke Abdul Aziz, karena Abdul Aziz bayar, dipermudah. Berarti tidak boleh menuruti hawa nafsu.
Nah, sekarang benar yang dijawab Pahlevi itu ayatnya. Apa maksud dari ayat tersebut? Ismiatul. Hak dan kewajiban, Pak. Loh, kok hak dan kewajiban ini tuntunan keadilan? Saudara ini bukan hanya sekedar calon sarjana hukum loh. Saudara ini ustadz ustazah. Beda dengan saya. Saya bukan ustadz. Lah saudara harus lebih paham tuntunan menegakkan keadilan itu apa. Tadi sudah dijawab oleh Kausar, hawa nafsu tidak boleh. Janganlah karena hawa nafsumu membuat kamu tidak berlaku adil. Nah, yang kedua sudah dijawab oleh Reja Pahlevi. Wala tajrimannakum syana'an qaumun Allah ta'dilu. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat apa? Membuat Berlaku kamu tidak adil. tidak berlaku adil. Artinya apa ayat ini? Tidak boleh membeda-bedakan orang. Saya benci terhadap orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini tidak mencuri, saya tuduh mencuri. Saya sukanya hanya kepada orang Islam. Orang Islam padahal mencurinya lebih banyak daripada orang Yahudi. Misal ini. Tapi saya hukum rendah, sedangkan Yahudi mencurinya hanya seujung kuku. Nggak boleh. Wala tajrimannakum syana'an qaumun alla ala ta'dilu. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Ini tuntunan Allah, kita harus adil. Berarti tuntunan Allah itu mengandung sifat apa? Fairness. Equality. Sebelum Barat menggaungkan equality, Islam sudah terlebih dahulu dalam menggaungkan itu. Iya, kamu tukainan nas wala tajrimannakum syana'an qaumin alla ta'dilu. Yang disampaikan Kausar tadi. Apa lagi? Albana. Apalagi tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan keadilan. Tidak membeda-bedakan suku, golongan atau ras, Pak. Iya, apa itu? Saya tanya. Ya, ayatnya, Pak. Iya, saya tanya ayatnya. Ya wajalnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, itu kan bukan menegakkan keadilan, itu kan perintah Ya. Allah untuk saling mengenal. Dari situ dulu, Pak. Pertama dari saling mengenal biar tahu Nah, bahwa iya yang saya tanya tuntunan, bukan saling mengenal dulu, tapi tuntunan. Oh, iya. Itu perintah Allah untuk saling mengenal. Oh, ciptaan Allah ini loh banyak. Ada Ajis, ada Albana, ada Kausar. Yang saya tanya tuntunan, kata kuncinya tuntunan dalam menegakkan keadilan. Karena irah-irahnya putusan peradilan itu pasti peradilan ini adalah peradilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lah, orang tahu kalau mencuri itu hukumannya 362 dipidana 5 tahun. Itu kan tuntunan keadilan berdasarkan apa? Hukum. Iya, tuntunan keadilan berdasarkan Kausar, tuntunan keadilan berdasarkan apa? KUHP. Ya KUHP, Undang-undang. Nah sekarang kan tuntunan keadilan itu nggak hanya dari undang-undang. Undang-undang itu pun dibuat oleh Belanda. Sekarang saya tanya tuntunan berdasarkan ketuhanan. Berarti kalau kita Islam tuntunan Allah Subhanahu wa taala, apa tuntunannya? Tadi sudah dijawab sama Kausar, sama Pahlevi. Apa Ismiatul? Izin menjawab, Pak. Ya, Salim. Ada ayatnya innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ya.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil, berbuat baik, kemudian memberi kepada kerabat, dan melarang kita dari perbuatan yang keji dan mungkar dan perbuatan melampaui batas. Yang itu la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala nasihat agar kita ingat. Berapa banyak tuntunan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya berbicara tentang adil, keadilan. Sekarang ini saya tanya tuntunan yang sangat fundamental. Tadi sudah dijawab oleh Kausar, sudah dijawab oleh Falepi. Kausar, fala tattabi'u antal hawa bil adli. Janganlah kau mengikuti hawa nafsumu, tidak membuat engkau tidak berlaku adil. Falepi, wala tajrimanakum syana'an qaumun alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Sekarang ada lagi tuntunannya. Apa? Atikal. Kalau dari ayat selanjutnya tuh Pak ada i'dilu wa aqrabu taqwa. Jadi kayak beradillah yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu benar juga. Karena berbicara ketakwaan dengan keadilan. Yang lebih konkretnya tuntunan kita menegakkan keadilan itu apa? Selain dua tadi yang disampaikan Kausar dan Falepi. Ayo. Izin menjawab. Ya, silakan. Untuk berperilaku tidak pandang bulu, Pak. Iya kan itu sama. Saya Pak, yang tadi yang disebutkan Salim tadi Pak. Apa? Innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan. Ya itu udah. Ismiatul. Tidak Izin Pak. Ya, silakan. Siapa ini yang izin tadi? Saya Pak, mohon maaf Pak, sebelumnya nggak bisa nyalain kamera. Iya, Akilah. Mungkin dari surah An-Nisa yang Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya kamu menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan supaya apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, kamu menetapkannya dengan adil. Ya, benar. Wa iza hakamtum bainan nas antahkumul bil adil. Ketika kamu ingin menegakkan suatu hukum, lihat bahasa Allah. Redaksi Al-Quran itu Masya Allah, luar biasa. Saudara lebih paham dengan keilmuan saudara, lebih kuat bahasa Arabnya, lebih kuat lughahnya, lebih kuat tafsirnya daripada saya. Saya orang hukum. Saudara lebih paham tentunya. Lihat bahasa Allah. Wa iza hakamtum bainan nas. Allah tidak mengatakan bainal muslim. Padahal agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Allah tidak mengatakan bainal Islam, tapi bainan nas. Bainan nas semua. Even Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, semua. Selagi itu manusia, even ateis, tidak percaya dengan Tuhan pun, orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala pun, Allah perintahkan wa iza hakamtum bainan nas antahkumul bil adl. Tegakkanlah keadilan itu antara manusia. Masya Allah, tuntunan Allah Subhanahu. Kita tahu seolah-olah benar dikatakan Anissa sama Kausar tadi. Kita tahu seperti yang dikatakan Kausar. Kalau mencuri, oh ada Pak di KUHP. Itu kan tuntunan keadilan, menegakkan keadilan berdasarkan KUHP, berdasarkan undang-undang. Kita tahu, tapi kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai seseorang yang beragama Islam, ketika ditanya tuntunan keadilan, yang dimana tuntunan itu datang dari kitab suci kita sendiri, kita tidak tahu. Ini kan sungguh ironi. Yang dibawa Belanda kita tahu, tapi yang dari lahir kita diajankan dengan kalimat itu, sampai kita wafat pun dengan kalimat itu, dengan kalimat Islam, kita tidak paham. Ini kan sungguh ironi. Nah, saudara-saudara inilah yang akan mengembangkan ilmu hukum pidana berketuhanan, yaitu ilmu hukum pidana menegakkan keadilan dalam hukum pidana berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala.
Ada lagi satu yang mau jawab tuntunan keadilan? Ini tertulis di Birmingham University. Ini tertulis tuntunan Allah ini. Saking orang Eropa itu bangga. Kitab suci universitas. Kalau tidak salah Cambridge atau Oxford tertulis ini tuntunan Al-Quran. Jadi di Birmingham University itu ada dinding kalau tidak salah. Jadi quote-quote dari Plato, Aristoteles. Tapi tertarik mereka dengan tuntunan ini. Mungkin saudara tahu tuntunan menegakkan keadilan berikutnya. Kuno badai mah. Ada yang tahu? Kausal? Ya, Mas, itu sih Pak, tidak boleh didasarkan kebencian. Ya, itu kan wala tajrimanakum. Ya, Abdul ya tidak boleh pandang bulu lagi memilih apa Iya, kaya atau itu miskin juga. tuntunannya kayak saudara menjawab pertama kali itu. Kalau yang ini masuk nggak Pak, di surat Sad itu inna ja'alnaka khalifatan fil ard itu fahkum Yes. bainahum. Yang tertulis di Birmingham University, ya kalimatnya ini, tegakkanlah keadilan itu walau anfu sakum, walau terhadap dirimu sendiri, awil walidain, terhadap siapa? Orang tua. Orang tua, orang yang lebih tinggi dari kamu, wal akro, Dan kaya dan miskin, Pak. Wal aqrabin. wal akrobin, walaupun terhadap kerabatmu. Jadi ini tertulis di Eropa sana. Orang Eropa bangga dengan firman Allah ini. Jadi kalau kamu ingin menegakkan keadilan, tegakkan keadilan terhadap dirimu sendiri. Jangan kita nuduh orang, kamu ini minum khamar. Ternyata dirinya minum khamar. Kamu dinyatakan bersalah mencuri. Ternyata dia mencuri. Ini kan berarti adil terhadap orang lain, tapi tidak adil terhadap dirinya sendiri. Awil walidain, terhadap orang tuanya bersalah, dia lepaskan. Orang yang lebih di atasnya salah, dia lepaskan. Kerabat, inilah yang dipasang di Birmingham University. Bayangkan, tuntunan-tuntunan kita dipakai oleh mereka menjadi suatu quote bagi orang Eropa, menjadi suatu kebanggaan bagi mereka. Kita orang Islam tidak tahu tuntunan kita dalam menegakkan keadilan. Seharusnya sudah seyogyanya ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, apalagi di negara kita adalah negara sebagaimana yang ada di dalam konstitusi, religious nation state. Negara kita bukan sekuler, negara kita bukan liberal, negara kita menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Maka oleh seyogyanya yang merasuki yang menjiwai putusan itu adalah berdasarkan tuntunan Tuhan, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, udah Abdul Aziz? Ya Pak, sudah Pak. Ya, mungkin cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Saya izin tanya Pak. Gimana? Singkat saya pertanyaannya Pak. Berkaitan dengan yang ditampilkan berkaitan dengan kasus Jessica tadi Pak. Jadi kan kalau tolak ukurnya perdata itu kan antara individu dengan individu. Kemudian kalau yang pidana kan sifatnya publik ya. Nah, tadi yang terkait Jessica itu jatuhnya ke perdata apa pidana atau emang perdata dulu? Karena yang saya tangkap tuh kalau perdata dia harus dilaporkan dulu baru bisa dikasuskan gitu Pak. Ya jelas itu pidana. Sangat jelas itu pidana. Karena itu berkaitan sebagaimana yang dikatakan oleh Kausar tadi itu pembunuhan. Nah, kalau pembunuhan itu kita masuk ke dalam hukum pidana.
Nah, dan itu pun beracara pidana. Nah, ini sekaligus sangat bagus dari Yazid. Ini Abdul Aziz, nanti jumlah mahasiswanya ini ada ya, Abdul Aziz ya? Oh, Pak. 52 ya? Enggak, kayaknya nggak nyampe dah, Pak. Nggak nyampe 52. Nanti saya kirim, kamu ada data absennya? Ada, Pak. Dikirimin Mas Alwi. Nanti bikin kelompok, Abdul Aziz yang nentuin. Kalau seandainya jumlahnya 50, berarti 5 kelompok. Kalian nonton dokumenter tadi, Jessica, nanti kalian diskusikan. Kita diskusi minggu depan, oke? Ji, Pak. Oke, tadi baru keadilan ya, belum kebenaran. Kebenaran, tuntunan menegakkan kebenaran bagi Islam belum. Saya kira tadi tugas-tugasnya sudah saya baca, bagus semua, mantap. Sudah bisa mengerti hukum acara pidana itu seperti apa. Nanti ini tugasnya. Itu tidak perlu dibuat makalah, tidak perlu dibuat PPT. Nanti kelompoknya yang ditentukan oleh Mas Abdul Aziz mempresentasikan analisanya mengenai kasus apa? Kasus Jessica. Tuh. Nanti dipresentasikan ya. Ke depan didiskusikan. Nggak perlu ditulis, nggak perlu dibikin PPT. Kita diskusi aja. Kalian nonton dokumenternya di Netflix itu ya. Nah, disitulah kita akan belajar hukum acara. Di situ ada penyidik, di situ ada penuntut, di situ ada hakim. Oke? Oke, Pak. Oke? Nothing question? Question? Nothing, Pak. Enough? Oke? Enough. Artikel, Kausar, Albana, Smiatul. Hafi, Pak, Hafi. Al-Tatim, berdoa. Aiman, oke? Oke. Kembali ke Ustadz Abdul Aziz. Tutup kelas ini dengan doa Ustadz Abdul Aziz. Minimal doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Baik, terima kasih semua. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat walaupun kita online. Semoga silaturahmi kita masih terjaga. Kalau mau tanya-tanya, WA aja ke saya. Apapun permasalahan hukum, apalagi berkaitan dengan hukum pidana, saya sangat terbuka. Kalau kalian ingin mengadakan diskusi kecil-kecilan pun saya sangat suka. Nggak masalah. Bahkan saya sangat senang. Mungkin ada keilmuan yang nggak saya miliki, tapi kalian miliki. Kalian lebih hebat daripada saya, dan sebagainya. Mungkin saya butuh referensi dan lain sebagainya. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.